globalisasi telah memasuki era baru, yaitu era revolusi industri 4.0, di mana terdapat 4 tahapan revolusi sebelumnya, yaitu revolusi industri 1.0 yang terjadi pada abad ke-18 dengan penemuan mesin uap yang memungkinkan produksi barang secara massal. Revolusi industri 2.0 yang terjadi pada abad ke-19 yang ditandai dengan penggunaan listrik untuk meminimalisir biaya produksi. Revolusi industri 3.0 yang terjadi sekitar tahun 1970-an yang ditandai dengan penemuan komputer dan penggunaannya di bidang-bidang tertentu, serta revolusi industri 4.0 yang terjadi sekitar tahun 2010-an melalui rekayasa intelijensi dan penemuan internet yang mendasari penggunaan dan konektivitas manusia dengan mesin. Berbicara revolusi industri 4.0, tentunya tidak akan lepas dari adanya televisi dan media massa. Televisi merupakan salah satu media yang memiliki pengaruh besar dalam perkembangan teknologi informasi di seluruh dunia, yang mana televisi merupakan gabungan dari teknologi optik, mekanik, dan elektronik yang digunakan untuk merekam, menampilkan, dan menyiarkan gambar visual. Perkembangannya pun cukup bertahap dari tahun 1876 hingga era revolusi industri 4.0 sekarang ini. Lalu, apa hubungannya dengan media massa? Televisi merupakan salah satu media massa di mana media massa sendiri memiliki makna sebagai sarana dalam menyampaikan pesan yang berhubungan langsung dengan masyarakat. Ya, misalnya melalui media televisi. Selain itu, media massa juga dapat diartikan sebagai perantara atau alat-alat yang digunakan oleh massa dalam berhubungan antara satu orang dengan orang lainnya. Hubungan antara televisi, media massa, dan perubahan budaya masyarakat. Selain kehadirannya yang memberikan efek terhadap halayak, tidak kalah pentingnya bahwa pesan-pesan yang disampaikan melalui media massa televisi juga memberikan efek yang tergolong kuat terhadap pemirsanya. Yang pertama adalah efek kognitif, yaitu kemampuan seseorang atau pemirsa untuk menyerap dan memahami acara yang ditayangkan televisi yang melahirkan atau menambah pengetahuan pemirsa. Misalnya acara kuis atau acara lain yang menyajikan berbagai ilmu pengetahuan bagi pemirsanya. Yang kedua adalah efek afektif, yaitu efek pembentukan dan perubahan sikap. Efek ini kadarnya lebih tinggi daripada efek kognitif. Berdasarkan berbagai paket acara, terutama pendidikan, perubahan sikap pemirsa akan tampak apakah perubahan sikap itu untuk sementara atau untuk jangka waktu yang cukup lama. Kemudian yang ketiga adalah efek behavioral, yaitu akibat yang timbul pada diri halayak atau pemirsa dalam bentuk perilaku, tindakan, atau kegiatan. Dampak perilaku ini merupakan proses tertanamnya nilai-nilai sosial budaya yang ditayangkan televisi, diserap oleh pemirsa dan diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Sehingga melalui efek tersebut menjadikan pemirsa atau masyarakat yang melihatnya menjadi cenderung mengalami perubahan perilaku dan budaya. Sebagai contoh, terbentuknya karakter baru di masyarakat. Menurut Onong tahun 2002 mengungkapkan bahwa salah satu dampak televisi adalah mendisplacement atau mengganti kebiasaan, tradisi, nilai, norma, bahkan substansi nilai-nilai religi manusia menjadi kebiasaan, nilai, norma, religi yang dicitrakannya. Sebagai contoh, berbagai tayangan sinetron dengan tema remaja berkecenderungan mengeksploitasi kehidupan remaja dalam satu sisi semata. Remaja tidak memiliki kesempatan mempelajari hakikat kehidupan yang sebenarnya, selain hanya melihat yang serba artifisial. Contoh lain yaitu tayangan yang dihadirkan dalam televisi telah membentuk anak-anak menjadi individu yang kurang memahami arti norma sosial dalam masyarakat. Hal ini disebabkan karena rendahnya jam tayang yang khusus untuk mengedukasi